Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PLC. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi yang sederhana untuk mengaplikasikan penggunaan timer, yaitu kita akan membuat flicker lampu di mana keinginannya adalah sebagai berikut. Keinginannya adalah ada dua buah push button. Ini adalah PB on dan PB off. Di sini untuk menjalankan satu buah lampu secara flicker atau berkedip flicker, di mana dia akan on selama 5 detik lalu off selama 5 detik pula. Nah, ini udah ada keinginan, udah ada permasalahannya. Maka sebelum kita masuk ke dalam program, kita akan buat programnya di atas kertas dulu, nanti kita akan buktikan langsung ke softwarenya. Nah, sebelum kita membuat program, maka kita harus mengidentifikasi dulu. Identifikasi. Nah, identifikasi ini untuk mengistiqomahkan kita dalam pemilihan addressing supaya tidak berubah nanti di tengah jalannya. Yang pertama adanya input. Yang pertama itu ada input. Nah, inputnya di sini kita sudah tahu, di sini ada PB on dan PB off. PB on nanti kita kasih alamat I0.0, sedangkan PB off I0.1. PB on ini untuk starting nanti, sedangkan PB off ini untuk stopping. Nah, itu inputnya. Lalu identifikasinya adalah output. Nah, outputnya ini ada lampu satu buah ya. Nah, maka kita kasih alamat key 0.0. Nah, karena ini rangkaiannya pengen continue, maka kita harus memberikan work area untuk continue. Tapi sebelum work area untuk continue, kita pahami di sini ada timer ya, ada timer, ada 2 buah timer. Maka di another instruksinya atau instruksi lain ya, instruksi lain. Nah, itu satu ada tone 0. Ini nilainya nanti 5 detik ya. Ini untuk on lampu. Sedangkan ada tone 1, ini juga 5 detik. Ini untuk off lampu dan continue nantinya. Nah, nanti di sini kita kasihkan work area IB continue ya. IB continue supaya terus bekerja dengan alamat M0, dan nanti di sini ada IB untuk keluaran timer 0 dan timer 1 yaitu key 0, kita kasih alamat M1, dan IB key 1 yaitu untuk dengan alamat M2. Nah, ini setelah kita membuat identifikasinya, maka kita akan mencoba membuat rangkaiannya. Nah, kita keluarkan dulu ya. Di sini ada outputnya, di sini ada outputnya. Ini, terus di sini juga ada outputnya. Ini output M0, di sini output M1, di sini output M2, baru di sini output lampu yaitu key 0.0. Nah, rangkaian ini akan dikendalikan oleh M0, maka M0 ini harus continue ya. Jadi satu kali tekan dia harus tetap hidup. Nah, maka
kita akan berikan rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi ini adalah I0.0, ini I0.1. Nah, di sini M0. Nah, nanti di sini ada timer ya. Kita pahami kemarin di sini ada in dan di sini ada Q keluarannya. Di sini nanti ada ton 0 5 detik ya. Nah, dan di sini juga ada in, di sini ada Q. Ini ada ton 1 juga 5 detik presetnya. Nanti kita sambungkan Q-nya ke sini, Q-nya ke sini. Nah, si M0 ini karena dia jadi masternya, master on dari seluruhnya, maka di sini kita akan sambungkan ke setiap rangkaiannya atau ke setiap perangnya. Nah, ini adalah M0, ini juga M0, di sini juga M0. Nah, supaya kita continue, maka setelah 5 detik timer ton 1 ini bekerja, maka si timer 1 ini harus mati. Berarti di sini harus dikasih NC M2 ya. Kita masuk ke keluarannya. Nah, di sini si ton 1 ini hidupnya tergantung pada M1, maka di sini kita kasih NO M1. Nah, nanti di sini pada saat si master on-nya on, maka lampu ini harus nyala karena pertamanya juga dia keinginan nyala dulu. Maka di sini kita kasih NC M1. Disambungkan. Nah, ini nanti akan kita buktikan di rangkaian yang sebenarnya. Jadi apakah rangkaian ini benar atau salah? Kita nanti buktikan. Ini penampakan keseluruhan programnya. Nanti kita akan membuktikannya. Jadi dari mulai PB on, flicker, identifikasi, output, instruksi lain sampai ke rangkaian sudah jadinya. Baik, setelah tadi kita membuat layout di kertas tentang program daripada PLC-nya, kita akan sekarang buat program di software strukturnya. Nah, biasa ini kalau sudah keluar seperti ini langsung properties kita aktifkan karena ini untuk pembelajaran, nanti akan ditimpah lagi konfigurasi. Kita pakai TM22140CE40R, kita drag, kita drop. Oke. Nah, kita langsung bikin program. Nah, di sini seperti yang tadi kita akan bikin ini, terus ini adalah, terus ini kita buat. Nah, oke, ini kita alamatnya adalah I00, ini untuk starting. Terus ini adalah alamatnya I01 untuk stop. Nah, ini untuk master program ya, M0. Kita buat komennya master program. Oke, ini holdingnya, penguncinya kita pakai M0. Baik, kita tambah rang. Nah, di sini kita master programnya kita masukkan, terus nanti ada untuk supaya satu siklus, maka di sini menggunakan ini master program M0. Ini untuk supaya nanti jadi satu siklus M2 ya. Terus kita masukkan ke timer T0 ya, maaf. Ini masuk ke T0, langsung di sini nanti outputnya M1. Nah, ini untuk IB ton 0. Nah, ini nanti ini presetnya 5 detik, kita ganti ininya time base nya 1 detik, maka jadi 5 detik. Oke, nah ini nanti adalah
Ini di komennya kita pakai IB tahun 1. Oke, kita tambah rang lagi. Nah, ini kita tambahkan. Ini juga ditambahkan output karena ton 1 ini hidupnya tergantung pada hasil atau Q daripada ton 0. Ini master program M0. Ini yang memberikan kehidupan itu M1. Baru keluarannya adalah M2. Nah, ini fungsinya sebagai siklus nanti supaya tidak terjadi. Nah, nanti di outputnya, di sini kita masukkan master program, baru NC timer 0. Kenapa pakai NC? Karena diinginkannya nyala dahulu baru mati. Di sini berarti M0. Nah, di sini pakai master program, kita gunain M1, baru kita masukkan ke output. Ini key 0.0. Oke, setelah beres, kita nyalakan PLC-nya. Baik ya, kita nyalakan PLC-nya. Di sini juga belum terdeteksi kabel mini USB M221-nya. Kita nyalakan PLC-nya. Nah, sekarang ini udah muncul, berarti sudah terdeteksi. Kita konekkan antara PC kita dengan PLC kita dengan cara login. Cara login. Oke, sudah terhubung antara PC kita dengan PLC. Kita tinggal kontrol atau download ya. Kita download. Oke. Baik, nah kita tinggal start download. Nah, setelah ini beres, maka kita akan tinggal mewiringnya atau mengawati. Baik ya, kita sekarang tinggal mewiring. Kita matikan dulu untuk keselamatan kita PLC-nya. Baru kita wiring. Input kita akan gunakan sistem sync, yaitu COM input akan diberikan negatif. Terus kita buat kapelan dari titik pertama untuk ini untuk stop yang merah dan ini untuk start yang hijau. Nah, nanti si kapelannya ini akan kita berikan sumber yang berbeda dengan yang masuk ke COM input negatif. Jadi kita beri sumber positif. Terus kita sambungkan ke nomor input yang dibutuhkan. Ini starting kita gunakan I0.0. Terus ini stopping kita akan gunakan I0.1. Nah, sedangkan untuk output kita akan gunakan sistem sourcing ya. Nah, di sistem sourcing itu berarti si COM-nya diberikan positif atau pasa. Nah, nanti keluarannya Q0 kita akan sambungkan dengan A1. Ini ya, yang warna merah kita pakai aja warna merah. A2 daripada lampu atau beban kita akan sambungkan dengan netral. Nah, ini sudah tersambung, kita akan nyalakan lagi. Baik, kita coba rangkaiannya. Kita pilih starting, lampunya menyala 1, 2, 3, 4, 5, lampunya mati. 1, 2, 3, 4, 5, nyala lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita kalau berhentikan maka dia tidak akan menyala lagi karena master on-nya sudah dimatikan. Sekarang kita akan lihat dengan softwarenya. Kita tekan master on-nya di on. Ini sudah berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini jadi mati karena si timernya sudah bekerja, maka NC-nya jadi. Nah, ini sekarang ini dikasih sinyal lagi sehingga dia kembali lagi. Ini akan terus menerus seperti ini, continue sampai si master on-nya dimatikan.
Kita matikan, ini sudah mati semua ya. Demikianlah aplikasi sederhana dari instruksi timer di EcoStruxure. Kita untuk membuat program flicker, yaitu lampu kiprop, yaitu untuk menyalakan 5 detik dan mematikan 5 detik. Jadi kita membutuhkan 2 buah timer, di mana timer 1 adalah sebagai pusat untuk meng-on-kan dan timer 2 adalah pusat untuk meng-off-kan dan mengembalikan posisi timer 1 untuk mati, karena di sini ada NC, maka di sini sinyalnya tidak ada. Dan kita harus ingat bahwa timer on delay setelah sinyalnya tidak ada, maka dia akan kembali ke semula atau nge-reset. Mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memahami fungsi dari instruksi timer on delay, dan mudah-mudahan bisa dibuktikan di dunia nyatanya nanti, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kehilapan, dan jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.